cara menggunakan rumus if untuk memudahkan pekerjaan di Excel. Sebagai contoh di sini ya, ada kolom status dan predikat yang masih kosong. Kita ingin menampilkan data status, lulus atau tidak lulusnya berdasarkan nilai rata-rata yang sudah kita hitung. Jika nilai rata-ratanya lebih besar atau sama dengan 70, maka dia dinyatakan lulus. Sebaliknya, jika nilai rata-ratanya di bawah 70, maka dia tidak lulus. Nah, langsung aja kita aktifkan sel di kolom status tersebut ya. Kemudian kita gunakan rumus if ya. Sama dengan if, kemudian buka kurung. Nanti di bawah ini akan muncul panduan sintek formulanya atau argumen formulanya ya. Nah, argumen yang pertama yaitu logical testnya. Tadi kan berdasarkan nilai rata-rata. Kita klik aja sel yang berisi data nilai rata-rata atas nama Budi yang berada di sel H6. Kemudian sama dengan dia yang pertama lebih besar atau sama dengan 70. Berarti kita ketikkan lebih besar sama dengan 70. Ini logical testnya udah. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Namun ada beberapa komputer yang nanti di sini di panduannya tanda pemisahnya itu menggunakan koma, maka teman-teman ketikkan koma. Kalau udah kita pisahkan, kita masuk ke argumen yang kedua, yaitu value if true. Jadi jika nilai rata-ratanya yang berada di sel H6 ini lebih besar atau sama dengan 70, maka dia lulus kan? Berarti kita ketikkan aja teks lulus. Perlu diperhatikan teman-teman, dalam formula, jika kita ingin mengetikkan teks atau huruf, maka harus kita awali dengan tanda petik 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Maka kita ketikkan tanda petik 2, baru kita ketikkan teks lulus. Lulus, kemudian kita tutup lagi dengan tanda petik 2 sekali lagi. Kemudian kita pisahkan dengan titik koma, baru value if false, yaitu kriteria atau kemungkinan kedua, yaitu tidak lulus kan. Nah, di sini untuk kriteria yang keduanya itu tidak lulus, jadi kita nggak perlu lagi ketikkan ulang logical testnya. Kita langsung aja ketikkan untuk value-nya. Value jika salah yaitu tidak lulus, perlu diingat untuk mengetikkan teks atau huruf ya, maka kita akan awali dengan tanda petik 2. Kita ketikkan tidak lulus, kemudian tutup dengan tanda petik 2 sekali lagi, baru tutup kurung, enter. Nah, di sini teman-teman bisa kelihatan ya, untuk status atas nama Budi itu tidak lulus. Karena nilai rata-ratanya yang berada di sel H6 ini lebih kecil dari 70. Nah, untuk yang baris di bawahnya ini teman-teman tidak perlu mengetikkan ulang rumusnya, kita bisa langsung copy-in aja. Kita arahkan kursor kita ke bagian kanan bawah sel sampai berubah menjadi tanda plus berwarna hitam ini. Kemudian kita bisa klik 2 kali. Kemudian kita berlanjut ke kolom berikutnya yaitu predikat. Nah, untuk predikat ini agak beda teman-teman karena kriteria atau kemungkinannya itu lebih dari 2. Di sini dalam kasus ini dia ada 5 ya. Berdasarkan nilai rata-ratanya juga. Misalnya kalau nilai rata-ratanya di rentang 100 sampai 90, maka dia mendapatkan predikat A. Bila nilai rata-ratanya berada di rentang 89 sampai 80, dia berada di predikat B dan seterusnya. Jadi lebih dari 2 kriteria atau 2 kemungkinan. Gimana caranya? Kita aktifkan lagi di sel J6. Kita gunakan rumus if juga, sama dengan if, kemudian buka kurung, logical testnya ya. Kan berdasarkan nilai rata-rata. Jadi kita klik aja sel yang berisi data nilai rata-rata atas nama Budi yang berada di sel H6. Sel yang berada di H6 ini sama dengan lebih besar atau sama dengan 90. Kita lihat yang rentang yang paling terkecil ya untuk predikat A nih. Ya, rentang yang terkecil kan 90. Jadi jika nilai rata-rata yang berada di H6 ini, yang berada di sel H6 ini lebih besar atau sama dengan 90, maka kita titik koma pisahkan, maka dia predikatnya A kan. Ingat, kalau kita mau memasukkan teks atau huruf ya dalam formula, maka kita awali dengan tanda petik 2, kemudian kita ketik huruf A, baru tutup dengan tanda petik 2 lagi. Ini untuk value if true-nya. Kemudian pisahkan lagi dengan titik koma. Value if false-nya berarti dia ada kemungkinan kedua kan. Berarti kita ketikkan lagi rumus if teman-teman.
If, buka lagi, logical testnya lagi, kita klik lagi di sel H6 yang berisi data nilai rata-rata Budi sama dengan jika nilai rata-rata Budi yang berada di sel H6 ini lebih besar atau sama dengan 80 ya. Ini rentang paling bawah untuk predikat B. 80, maka titik koma pisahkan, dia predikatnya B kan, berarti tanda petik 2, kita ketikkan B, terus tanda petik 2 sekali lagi. Kemudian kita pisahkan lagi dengan titik koma, value if false nih. Masih ada kemungkinan ketiga nggak? Oh, ada lagi nih kemungkinan ketiga, yaitu predikat C. Berarti kita masukin lagi rumus if ya. If, buka kurung, logical testnya kita klik lagi ya. Sel yang berisi nilai rata-rata Budi yang berada di sel H6 sama dengan lebih besar sama dengan 70. Nah, kita pisahkan lagi titik koma value if true-nya jika dia lebih besar atau sama dengan 70 maka predikatnya C. Tanda petik 2, kita ketikkan C, terus tanda petik 2 lagi sekali lagi, kemudian titik koma, masih ada nggak kemungkinan keempat? Oh, ada D kan? Berarti kita masukin lagi rumus if. If, kemudian buka kurung, logical testnya, kita klik sel yang berisi data nilai rata-rata yang berada di sel H6 sama dengan lebih besar sama dengan rentang bawah untuk predikat D ini apa 60 kan? Lebih besar atau sama dengan 60, maka titik koma value if true-nya dia D. Oke, kalau udah kita titik koma value if false-nya kita lihat nih yang terakhir. Kalau sudah yang paling terakhir teman-teman, dia otomatis kan pasti nggak akan memenuhi kriteria di keempat kriteria sebelumnya nih ya. Maka dia otomatis adalah kriteria yang kelima atau yang terakhir. Langsung aja logika tesnya kita nggak perlu ketikan, kita langsung masukin value if false-nya atau nilai jika salahnya, yaitu tanda petik 2 kita ketikkan huruf E, tanda petik 2 sekali lagi. Kemudian kita tutup kurung ya, berdasarkan berapa banyak nih. Sebelumnya ada berapa banyak, buka kurung 1, 2, 3, 4. Maka tutup kurungnya juga harus 4 biar seimbang. Habis itu kita tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan predikatnya nih. Kita bisa langsung mengcopy aja di sel I6 yang barusan kita ketikkan rumusnya. Kemudian arahkan aja kursor kita ke bagian kanan bawah sel sampai berubah menjadi tanda plus warna hitam ini, terus kita klik 2 kali. Nah, kita sudah mendapatkan predikat masing-masing ya, berdasarkan nilai rata-ratanya. Seperti itu bedanya. Jadi seperti itu teman-teman, contoh cara menggunakan rumus if untuk memudahkan pekerjaan di Excel. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.